Sotiotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Johan, NPM 2131060 dari kelas 1 BUMB. Kali ini saya akan merangkum dua buah video. Yang pertama video yang dibawakan oleh Biku Utamo, yang kedua dibawakan oleh almarhum Bapak Cornelis Wower, yang mengenai karma dan kelahiran kembali. Kemudian kita masuk yang pertama, yaitu karma. Karma itu apa sih? Karma itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan atau perbuatan. Jadi karma itu adalah semua tindakan yang memiliki kehendak baik maupun buruk. Contohnya, ada seekor semut yang berada di jalan. Kemudian karena semut itu terlalu kecil, kita tidak sengaja menginjaknya karena kita tidak melihatnya dengan jelas. Apakah itu termasuk sebuah karma? Itu tidak termasuk sebuah karma karena tidak disengaja. Kemudian apa saja yang termasuk karma itu? Yang pertama, contohnya yaitu ada semut di tangan kita, kemudian kita menepuknya hingga menghilangkan nyawa semut tersebut, dan itu termasuk karma buruk. Kemudian karma di sini dibagi berbagai jenis. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan dua jenis karma, yaitu karma pikiran dan karma kebiasaan. Kemudian yang pertama yaitu karma pikiran. Karma pikiran adalah tindakan atau perbuatan yang cuman kita sendiri yang tahu, karena kan hanya kita yang mengetahui isi benak dari kepala kita. Contohnya pada saat kita mendengarkan dhamma, mata kita pasti melihat si pembicara, tapi pikiran kita terkadang tidak fokus karena memikirkan hal lain, seperti habis kebaktian ini enaknya kemana ya, ngapain aja ya. Namun saya bersyukur menjadi umat Buddhis, karena dalam agama Buddhis diajarkan untuk bermeditasi agar pikiran kita tidak kemana-mana dan tetap fokus. Kemudian yang kedua adalah karma kebiasaan. Karma kebiasaan itu sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya teman-teman memiliki hobi memancing, kemudian atau terkadang berbicara buruk di belakang orang, itu termasuk sebuah karma kebiasaan. Kemudian kenapa memancing termasuk sebuah karma kebiasaan? Karena kan dengan memancing kita telah melukai hewan, sehingga termasuk sebuah karma buruk, dan itu termasuk sebuah karma kebiasaan kita. Kemudian aku nggak mencuri, nggak membunuh, nggak berbohong, nggak berbuat asusila, dan tidak mencoba hal negatif lainnya. Bukankah saya tidak punya karma? Yang bisa saya katakan yaitu, atau yang saya sudah pastikan, kita datang ke dunia ini, terlahir ke dunia ini pasti membawa karma kita sendiri, karma dari masa lampau. Yang ada hutang budi yang harus kita bayarkan ke orang lain, sehingga kita terlahir di dunia ini. Jika kita nggak mempunyai karma, kita nggak bakal terlahir di dunia ini lagi. Kemudian terdapat satu penjelasan dari almarhum Bapak Cornelis Wower yang membuat saya semakin sadar mengenai dunia ini. Beliau mengatakan seperti ini: apapun yang kita lakukan, mau itu hal baik maupun buruk, karma itu pasti akan datang, karena karma tidak membedakan agama, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu karma itu tidak pandang bulu. Dan inilah hukum alam sesungguhnya. Kemudian saya melanjutkan yang penjelasan kedua, yaitu mengenai kelahiran kembali atau punarbawa. Yang bisa saya pastikan mengenai ini adalah kita telah terlahir ke dunia ini banyak sekali tumimba lahir di dunia ini. Banyak sekali, bisa saja jutaan kali kita lahir, kemudian bisa saja kita tidak terlahir sebagai manusia, bisa saja pada masa lampau kita sebagai hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya.
Kemudian kenapa kita tidak dapat mengingat kehidupan kita di masa lampau atau di masa sebelumnya? Karena pikiran manusia masih belum berkembang sampai bisa mengingat masa lampau. Contohnya saya. Kadang saya aja lupa apa yang saya makan minggu lalu atau 2 hari yang lalu. Dan kemudian berdasarkan penjelasan dari almarhum Bapak Cornelis Bowor, terdapat 4 cara mengetahui kehidupan masa lampau kita, yaitu yang pertama itu indigo. Indigo adalah orang yang memiliki kemampuan atau sifat yang spesial. Kemudian yang kedua orang pintar yang mampu mengingat kehidupan masa lampaunya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara hipnotis. Namun hipnotis ini tidak berlaku untuk semua orang, karena kan beberapa orang agak sulit dihipnotis, karena contohnya mereka sering bermeditasi sehingga mereka selalu fokus dan tidak mudah digoyahkan dengan hipnotis tersebut. Tetapi hipnotis yang digunakan ini yaitu hipnotis mundur, sehingga kita dapat mengingat masa lampau kita. Kemudian yang keempat yaitu adalah meditasi. Kemudian meditasi, seseorang itu bermeditasi sampai ia memiliki kemampuan batinnya sendiri sehingga mengingat kehidupan pada masa lampaunya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.